Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih kepada adik-adik kami yang berbahagia saat ini, yang telah menyelesaikan pendidikan Anda di kampus ini. Firman Tuhan yang akan menyapa kita, kami bacakan dari Matius 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika nats ini kami minta dari Bapak Pendeta Simorakir, saya menggumuli teks ini luar biasa tajamnya. Dan saya bergumul menyampaikannya. Yang dikatakan Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mudah-mudahan pernyataan saya ini kita setujui. Kehidupan atau hidup seorang pemimpin harus lebih baik dari orang-orang yang dipimpin. Kita setuju? Pemimpin hidupnya baik karakter, moral, kerohaniannya harus menjadi panutan bagi orang-orang yang dipimpin. Kita semua pemimpin. Minimal pernah memimpin. Tetapi hal yang disayangkan Yesus pada saat Yesus menyampaikan teks ini, dalam prakteknya ia melihat tokoh pemimpin, yakni yang ia soroti secara khusus ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tidak memiliki karakter, moral dan kerohanian yang menjadi teladan. Siapakah ahli Taurat dan orang Farisi? Ahli Taurat adalah para cendekiawan Yahudi yang mempelajari dan menafsirkan hukum Taurat secara teliti. Mereka sangat paham hukum Taurat. Bahkan bisa dikatakan mereka sangat menghafal di luar kepala mereka. Orang-orang inilah yang mengajarkan hukum Taurat kepada anak-anak dan orang dewasa. Dan mereka inilah yang menyusun aturan-aturan dalam kehidupan keagamaan Yahudi. Dan orang Farisi adalah kelompok agama Yahudi yang sangat mementingkan hukum Taurat. Mereka sangat berpegang teliti kepada hukum Taurat dan adat nenek moyangnya. Intinya kedua golongan ini sangat taat dalam memegang hukum Taurat. Tetapi Yesus berkata dalam teks ini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya engkau tidak layak ke dalam kerajaan surga. Dalam kata Yunani, hidup keagamaanmu diterjemahkan dikaiosune, yang diterjemahkan kebenaran. Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sedekah, perbuatan memberi, derma, sedekah.
Maka kalau diterjemahkan secara kontekstual, wawasan Yahudi teks ini kira-kira seperti ini. Jika dermamu, jika sedekahmu tidak lebih benar dari sedekah dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Lalu apa yang diinginkan Yesus dari sedekah, dari dari dikaiosune, kebenaran yang mendengar pada saat itu? Yesus mau mengatakan bahwa sedekahmu, dermamu harus lebih baik dan berdasarkan kesungguhan hati, berdasarkan belas kasihan. Dermamu janganlah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam perjanjian baru, Yesus banyak mengkritik dua golongan ini. Kalau kita baca di Matius 23, supaya melihat apa yang salah dari hidup orang yang memberi derma sedekah mereka. Ketika Yesus mengangkat dua orang Farisi dalam Lukas 18, apa dikatakan oleh orang Farisi? Ketika dia datang ke bait Allah dan berdoa dan menengadahkan tangannya, "Ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberi 1/10 dari penghasilanku." Coba kita merenung, mana lebih baik hidup kita dari orang Farisi ini? Orang Farisi itu berdoa, mampu berkata di hadapan Allah, "Aku bukan perampok, aku bukan pencina, aku mampu memberi 1/10 dari penghasilanku, berpuasa 2 kali seminggu." Saya saja tidak berani berdoa seperti itu kepada Allah. Lalu apa kekurangannya? Ketika Yesus mengkritik, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka dalam Matius 23 bisa kita lihat kecaman Yesus yang sangat-sangat keras kepada kedua golongan ini. Yesus mengatakan, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar." Mereka melakukannya tidak berdasarkan ketaatan, melainkan sekedar ajang pamer bagi sesama. Walaupun mereka berdoa, berpuasa, memegang Sabat, memberi perpuluhan, dan giat memberi sedekah, namun semuanya dilakukan demi dilihat oleh orang lain, demi dilihat oleh orang banyak. Dan kritik Yesus juga kepada mereka, "Engkau begitu mementingkan hukum Taurat, namun menjadi orang yang munafik, yang mengetahui firman Tuhan dan tidak benar-benar melakukan dalam kehidupan sehari-hari." Maka Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari yang diperbuat oleh orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak layak ke dalam kerajaan surga. Bukan soal kuantitas jumlah yang diberikan, tetapi soal cara orang yang memberi tadi yang dikritik Yesus. Maka
Yesus berkata, harus lebih baik hidup keagamaanmu daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Bapak Ibu Saudara, lewat teks ini, marilah saya juga merenungkan bagaimana hidup keberagamaan kita. Firman Tuhan bukan hanya sekedar tampak di luar saja, tetapi benar-benar di dalam hati. Maka untuk itu, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan lewat teks ini. Yang pertama, milikilah integritas, konsistensi antara ucapan dan tindakan atau perbuatan. Milikilah integritas. Yesus adalah orang yang berintegritas. Yesus mengajarkan integritas kepada muridnya dan kepada kita. Dengan integritas kita akan memiliki konsistensi perkataan dan tindakan kita. Memiliki komitmen dan ketaatan, memiliki kesetiaan dan kejujuran, dan sikap bertanggung jawab serta teladan dalam kehidupan kita. Jangan lagi seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya melihat kekurangan dan kelemahan orang lain, namun kelemahan kita mungkin lebih banyak dari mereka yang kita kritik. Integritas. Yang kedua, mari tetap selalu rendah hati. Manusia yang sudah mengenal Allah, maka dia akan semakin mengenal siapa dirinya dalam hidup ini. Allah yang Maha Kuasa sudah datang ke dunia ini dalam Yesus Kristus, merendahkan dirinya. Itu sebabnya dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Maka kalau Allah sendiri dalam Yesus Kristus sudah merendahkan dirinya, merendahkan hatinya dari kelahiran sampai kematian, maka tidak layak manusia yang diselamatkan itu meninggikan dirinya. Semakin saya mengenal Allah, maka semakin saya mengenal diriku, orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Allah, maka akan semakin merendahkan hatiku setiap saat. Merendahkan hati. Itu yang tidak terjadi bagi ahli Taurat dan orang Farisi itu. Terima kasih Tuhan, saya tidak sama seperti orang lain. Bukan pemberian mereka, tetapi cara mereka membedakan dirinya lebih benar daripada orang lain. Mengenal diri, konsep diri. The man who doesn't know, and he doesn't know that he doesn't know, he is stupid. Manusia yang tidak tahu, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, adalah manusia yang bodoh. Ini sudah sangat parah. Dia tidak tahu dan dia juga tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Merendahkan hati. Yang ketiga, sesuai dengan tema Universitas HKBP Nomensen, peduli dalam membangun keunggulan. Insan pribadi yang dapat dilihat dari karakter yang memiliki filosofi dasar dalam keunggulan, memiliki kemampuan berpikir dan gemar menggali ilmu pengetahuan, selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan, dan memiliki pengetahuan luas, kritis dan teliti dalam menerima informasi, teori, dan proporsional, dalam mendorong budaya unggul yang inovatif, insan pribadi yang unggul. Maka kita harus mengedepankan nilai luhur dan budaya maju, memiliki semangat scientific nasionalisme dan scientific
patriotisme. Insan yang unggul dan berdaya saing. Semangat tersebut adalah kunci keberhasilan, kunci kekuatan dalam menghadapi era global yang sangat ketat dengan persaingannya. Maka universitas kita ini harus memiliki semangat dan menularkannya kepada para mahasiswa kita agar dapat mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara maju. Menjadi universitas yang dapat bersaing dan diakui dalam tingkat nasional dan internasional sebagai universitas yang bermutu mandiri dan inovasi dalam bidang tridharma perguruan tinggi. Dan tentu sebagai universitas Kristen, kita harus selalu tekankan dan arahkan anak-anak kita memiliki moral dan karakter yang harus dibangun. Kita perlu intelektual yang tidak hanya pintar. Sekali lagi, kita perlu intelektual yang tidak hanya pintar, tetapi juga mampu memiliki moral yang baik dan berkarakter. Maaf kalau kata saya terlalu maju. Berbagai masalah yang kita hadapi di negara kita saat ini, maraknya kasus korupsi pejabat pemerintah disebabkan karena orang-orang pintar namun tidak memiliki moral dan karakter. Maka sebagai universitas Kristen, kita harus mendidik anak-anak kita memiliki moral dan karakter. Dan Yesus Kristuslah sebagai epicentrum dari karakter seorang pemimpin yang tangguh dalam sejarah. Yang terakhir kepada adik-adik kami mahasiswa, Anda telah lulus dengan segala perjuangan dan upaya Anda. Tentu juga itu tidak terlepas dari dukungan para orang tua. Anda sudah dibekali dengan ilmu, tetapi tidak hanya ilmu, tetapi juga spiritualitas. Tentu Anda akan mencari pekerjaan sesuai skill dan kemampuan Anda. Anda akan melihat kesempatan nanti. 3 tipe manusia melihat kesempatan. Yang pertama, orang lemah. Orang lemah selalu menunggu kesempatan. Bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Namun bila ditunggu belum juga datang, maka ia akan berkata, inilah nasibku. Yang kedua, orang kuat akan menciptakan kesempatan. Bila kesempatan belum datang, ia akan menggunakan berbagai cara, kreativitas dan koneksitas dengan segenap kemampuan untuk menciptakan kesempatan. Kesempatan itu datang kepadanya. Lalu yang ketiga, orang cerdik, orang bijak akan memanfaatkan kesempatan. Ketika dia memakai kesempatan, dia menyadari bahwa waktu kesempatan itu sangat-sangat berharga, karena belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kalinya. Memakai kesempatan itu, kiranya doa kami, anak-anak kami memiliki, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill kemampuan Anda. Selamat untuk Anda, tapi tetap pelihara iman, keyakinanmu kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin, kita berdoa.
Segala puji syukur bagimu ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Lewat firman Tuhan ini kami boleh merenungkan hidup kami tentang hidup keagamaan kami. Sangat tajam kritikanmu terhadap ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mengatakan kepada pendengar dan muridmu, jika hidup keagamaan mereka dan hidup keagamaan kami saat ini tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka kami tidak layak ke dalam kerajaan. Mari Tuhan, kami boleh mengoreksi hidup kami setiap saat semakin merendah di hadapan Tuhan dan memiliki integritas di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kampus kami universitas ini menjadi universitas yang unggul untuk masa yang akan datang, melalui segala kegiatan kami, peran serta kami masing-masing akan boleh mewujudkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu, kami berdoa. Amin.